Puji Tuhan, shalom saudara. Kita ada di ibadah hari ke-8, malam ke-8. Puji Tuhan, tidak terasa saudara. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa dulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh beribadah Tuhan Yesus bersama-sama dengan keluarga kami. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, ada bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Kaulah yang dahsyat, kami mau selalu sembah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di bait suci, mengalir di bait suci. Yes, amin Tuhan. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus Kau hadir, Roh Kudus hadir di sini. Amin Tuhan. Mengalir di bait suci, perkara
bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus Tuhan. Tiada Allah lain seperti Engkau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Amin Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Roh Allah. Dalam kasih Kristus, Ibu Namu boleh bawa kita dalam doa. Tiada yang mustahil turut bekerja di antara kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Buat malam yang ke-8 ini Tuhan, reli doa kami sepanjang 10 hari Tuhan, 10 malam berjalan Tuhan. Kami mau tetap bersyukur di dalam Engkau ya Tuhan. Di tengah-tengah polemik yang saat ini sedang terjadi ya Bapa, kami tahu ini sangat sulit untuk kami. Tetapi karena Roh-Mu ada untuk kami, maka kami terus senantiasa antusias di dalam Engkau ya Bapa. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu Bapa, karena kami tahu tanpa Roh-Mu, tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Roh-Mu lah yang menguatkan kami, Roh-Mu yang senantiasa memperlengkapi kami ya Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, Kau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini benar-benar berasal daripada Engkau, dan setiap kami yang mendengar boleh diurapi dengan kuasa yang daripada Tuhan. Dan kami boleh semakin kuat menjalani hari-hari kami, dan kami boleh semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom umat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Untuk reli doa kita malam ini adalah reli doa pada malam ke-8. Saya masih ingat bahwasanya Bapak Ibu ada di tempat masing-masing. Namun di tempat masing-masing saya ingin bertanya, masihkah bersemangat untuk menantikan Roh Kudus? Haleluya. 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 Amin. Untuk itu saya mengajak saudara-saudaraku yang ada di tempat manapun, yang ada di rumah, supaya kita sama-sama membaca daripada ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 14 ayat 2. Ini kita akan sama-sama kenapa ayat ini pada malam hari ini disampaikan. Sebab nanti orang yang menerima Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, dia akan berbahasa roh, berbahasa lidah. Mana tahu nanti kita ketakutan karena bahasa roh itu seakan-akan kita tidak mengerti. Maka untuk malam ini siapkan hatimu. Bagaimana sebenarnya
orang yang dicurahkan Roh Kudus dan dia berbahasa roh. Maka untuk ini kita mari sama-sama membacakan ayat itu. 1, 2, 3 ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh. Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Supaya kita tahu. Jelas ya? Saya akan bacakan lagi supaya kita jangan bingung. Karena banyak saya dengar ini sekarang dibilang gereja Pentakosta orang gila. Macam orang yang minum tuak katanya. Tetapi dia tidak mungkin pernah membaca ini. Kalau dia baca ini tidak mungkin dia berbicara begitu. Ada itu banyak yang saya tahu gila katanya. Karena dia tahu saya Pentakosta menerima daripada curahan Roh Kudus. Dia bilang saya gila. Mungkin dia tidak membaca ini. Saya akan ulangi lagi baca supaya juga di luar daripada kita ini juga mengerti ini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada siapa? Kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh. Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi berarti antara yang menerima Roh Kudus itu, dia berkata-kata dengan Tuhan. Dia curhat kepada Tuhan. Maka kalau saya sebenarnya menerima Roh Kudus dengan bahasa yang saya ya bukan bahasa saya, tapi saya seakan-akan berkata-kata kepada Tuhan saya. Macam yang saya berkata-kata. Boleh saja di dalam bahasa itu saya tidak ngerti. Tapi doa saya contohnya begini. Tuhan membilang pada saat ini harus saya kuat. Saya sekarang lemah. Maka seolah-olah bahasa itu juga dia balas. Itu sekarang iman yang sudah pernah saya terima. Saya berkata-kata, betul-betul saya berkata-kata. Tapi bukan bahasa saya, tapi di dalam iman saya. Roh saya. Saya berkata-kata seperti anak dengan bapa. Inilah sebenarnya supaya gereja Pentakosta. Jangan takut kalau dibilang orang kamu gila. Tunjukkan ayat ini. Tunjukkan ayat ini. Karena sekarang banyak saya lihat ini masalah-masalah ini mengenai Roh Kudus ini. Sampai ada yang bilang lagi, roh apa lagi dibilangnya itu? Dari Gunung Kidul katanya. Ya, tapi bukan itu kita. Bukannya. Maka kepada kita saat ini, Roh Kudus yang kita tidak tahu bahasanya disebut berbahasa lidah. Ya, berbahasa lidah. Bahasa roh adalah karunia Roh Kudus atau disebut bahasa lidah. Artinya bahasa yang tidak diketahui atau dimengerti oleh yang mengucapkan. Dia tidak mengerti itu. Saya tidak tahu entah gembala kita itu mengerti ini. Kalau dia datang bahasa roh dia tahu ini. Saya tidak tahu. No, dia begini dia. Ini gembala kita ini. Saya pun saksi juga ini mungkin gembala ini tahu ini. Pasti tahu. Tapi jangan salah. Kalau dia mungkin datang bahasa roh itu sama kita bahasa Inggris. Bapak ini pintar bahasa Inggris. Pasti dia tahu itu. Karena bulan yang lalu sudah kita praktekkan orang yang menerima Roh Kudus. Tahun yang lalu ya. Sudah ada itu. Jadi tidak boleh dibohongi bahwasanya bahasa yang sama kita itu gila katanya. Udah ya. Tidak diketahui atau tidak dimengerti oleh yang mengucapkannya. Sebab orang yang berbahasa roh, ada ayatnya lagi, baiklah dia sebenarnya ada yang menerjemahkan. Ya,
ada yang menerjemahkan. Jadi kalau umpamanya saya berbahasa India yang berkata-kata dengan Tuhan, saya tidak mengerti, orang pun tidak mengerti. Ada baiknya adalah di antara kamu yang menerjemahkannya, menguraikannya. Bulan yang lalu sudah ada buktinya itu. Ada buktinya. Boleh diingat-ingat dulu siapa itu. Mungkin kamu satu ya. Kamu itu satu ya. Ya, ini. Tahun lalu, ini. Ini, apa yang dia katakan nanti diskusi dengan dia. Mungkin dia sudah lupa. Jangan lupa apa dulu yang kejadian yang kita panggil ke depan itu. Ya, jadi jangan sanksi ya, dia tidak mengerti. Dia bilang, orang yang berbahasa roh, ada baiknya ada menerjemahkan. Itulah yang kita minta nanti. Kita doakan supaya ada nanti menerjemahkan kalau ada yang berbahasa roh. Bahasa roh adalah bukan yang dipelajari. Supaya nanti jangan bilang, by day. Enggak ya. Ya. Sekali lagi saya katakan, bahasa roh adalah bukan yang dipelajari siapapun dia, tetapi yang datangnya dari Tuhan. Maka setiap orang yang menerima bahasa roh adalah yang diberikan kepadanya, setiap satu dengan yang lain berlainan bahasanya. Berlainan bahasanya. Ya. Udah. Coba kita lihat dulu ayat yang mereka dulu menerima bahasa roh. Bagaimana rupanya bahasa yang diucapkan. Coba kita ambil dulu Kisah Rasul 2 ayat 9 dengan 10. Dimulai dengan Kisah Rasul 2 ayat 4. Saya baca saja Kisah Rasul 2 ayat 4. Orang yang berkata-kata bahasa roh, ya, bahasanya berlainan satu dengan yang lain, yang tidak saling mengerti. Tapi kalau ada orang yang menonton di situ, bahasanya dipakai, dia tahu itu. Ya. Kisah Rasul 2 ayat 4 dia katakan demikian. Maka penuhlah mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Lihat. Dalam bahasa lain. Seperti yang diberitakan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Roh itu yang mengatakan kepadanya. Ya, bahasa lain. Maka bahasa lain itu contohnya disebut di sana di dalam Kisah Rasul 2 9 dengan 10. Tolong, apa betul umpamanya orang ini berbahasa roh yang berlainan? Supaya kita pun nanti jangan ada yang apa ya, kok bahasa kawan itu begini. Dia bilang ya. Udah ya. Tolong. Udah. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Itu sudah jelas tadi. Tolong ambil dulu bahasa-bahasa roh yang mereka terima. Kisah Rasul 2 ayat 9 dengan 10. Lihat ini, lihat ini. Inilah bahasa-bahasanya itu. Lihat. Persia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamilia. Lihat itu. Dan saya pala baca satu-satu. Saudara-saudara lah yang melihat itu. Ya. Ada disebut di situ bahasa Krena lagi di situ. Ya. Jelas ya. Orang lain. Jadi kalau ada orang lain disebut di sini menonton, bahasa yang disebut dia tahu itu. Dia tahu mengertikan itu. Ya, supaya kita jangan ragu nanti di dalam hal ini. Saudara pun ini dulu janji kepada murid-muridnya, kepada kita pun nanti janji ini akan datang. Ya. Maka sekarang begini, saya pun mau belajar ini sekarang ini. Disebut di sini sesuai dengan bahasa roh yang diterimanya, yang berlainan. Tetapi kalau saya melihat sekarang kok ada namanya bahasa roh katanya bersama. Saya mau pelajari ini. Saya mau pelajari ini. Saya belum dapat kenapa ada disebut mari kita berbahasa roh sama-sama. Sebab bagaimana ayat ini dipakai kahin apa tidak? Saya nanti mau belajar. Tapi gereja Pentakosta jelas dia katakan kamu berbahasa roh dengan bahasa yang lain, kamu yang tidak tahu. Tetapi kalau ada di sampingmu bahasa
yang kamu terima contohnya bahasa Inggris, dia akan bisa menerjemahkan itu kalau ada jago bahasa Inggris. Jadi saya belum terima kalau disebut dia, mari kita sama-sama berbahasa roh. Ini ayat yang saya pegang. Maka gereja Pentakosta harus benar-benar menyatakan kalau kamu telah menerima Roh Kudus, kamu berkata-kata dengan Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya katakan. Umat gereja Pentakosta, haleluya katakan. Kamu berkata-kata antara kamu dengan Tuhan, tidak kepada siapa-siapa. Dan di dalam Roh Kudus yang kamu terima, Tuhan memberikan rahasia-rahasia kepadamu. Inilah firman Tuhan bagi kita supaya kita jangan ragu apabila bahasa roh datang kepadamu. Maka untuk ini, supaya saudara-saudara juga di tempatmu masing-masing, kalau kamu masih bersemangat lagi di malam ke-8 ini, kamu harus haus untuk menerima Roh Kudus yang mempunyai kuasa kepada kita selama hidup. Maka untuk ini, saya ajak saudara-saudara yang menerima Roh Kudus supaya semua berlutut. Biarpun saudara-saudara ada di rumah masing-masing, berlutut kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan rohnya kepadamu. Maka untuk ini, mari kita satukan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Setelah kita nanti menyembah Tuhan dengan puji-pujian, kita menyembah. Selesai nanti saya berdoa. Ibu PDN akan melanjutkan berdoa syafaat bagi kita. Haleluya. Roh Kudus, haleluya. Haleluya. Kita tambah. Tanpa rohmu, tanpa rohmu, bawalah diriku kepadamu. Agar ku tersesat. Mengikuti jalanmu,
saat ini berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Yesus Kristus. Dia berjanji rohnya, Roh Kudus akan diberikan, akan dicurahkan kepadamu. Apabila Roh Kudus datang kepadamu, maka kuasa Tuhan akan bersamamu di dalam hidupmu. Apapun masalah-masalahmu, apapun yang kamu takutkan di dalam dunia ini, Roh Kudus akan memimpin engkau kepada jalan-jalan kebenaran. Untuk itu, kerinduanmu untuk menerima Roh Kudus pada malam hari ini juga, Dia akan curahkan kepadamu rohnya, supaya engkau memimpin jalanmu melalui pimpinan daripada Roh Kudus. Dia akan memelihara engkau. Oh haleluya. Untuk itu, agungkan Tuhan pada saat ini, ketok hati Tuhan pada saat ini. Untuk ini, terimalah Roh Kudus yang dijanjikan kepadamu. Dia akan membawa engkau kepada kebenaran-kebenaran daripada firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Doa syafaat Ibu PDN. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Bapa Allah Roh Kudus yang terus menguasai kehidupan kami. Tanpa Roh Kudus kami tidak dapat hidup. Tanpa Roh Kudus kami tidak mampu melakukan apa-apa ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami. Biar Roh Kudus terus berkuasa atas hidup kami. Jangan pernah beranjak dari hidup kami ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau setiap waktu. Setiap saat kami memerlukan Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih kalau pada saat ini kami terbeban buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bawa bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati bangsa kami Tuhan di dalam menghadapi masa pandemi saat ini Tuhan. Lebih kurang 3 bulan Tuhan berlalu, kami mengalami Tuhan virus corona yang terjadi di bangsa kami. Kami terus berserah kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, memberi hikmat bagi para pemimpin kami Tuhan, terutama buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh jajarannya ya Tuhan. Engkau yang mampukan mereka Tuhan untuk melawan virus corona ini Tuhan. Beri hikmat bagi mereka Bapa. Bahkan bagi seluruh Tuhan, para dokter, para perawat, para medis Tuhan, yang berdiri di baris depan Tuhan untuk melawan virus corona saat ini Bapa. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat, berikan mereka semangat Tuhan. Biarlah mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik seturut kehendak-Mu Tuhan. Berdoa buat para semua Tuhan, orang-orang yang sudah positif mengalami virus corona saat ini Tuhan. Beri mereka kekuatan, beri mereka pengharapan Tuhan. Berikan mereka kesanggupan untuk menjalani ketika mereka ada di isolasi Bapa. Biarlah mereka terus berserah kepada Engkau Tuhan. Biarlah mereka terus berharap hanya kepadamu Tuhan. Mereka yang sudah dipanggil karena virus corona ini Tuhan, berikan kekuatan bagi setiap keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan Bapa. Bahkan para dokter dan perawat yang sudah dipanggil Tuhan dengan virus ini Tuhan, biarlah Tuhan Kau terima mereka di sisi-Mu dan berikan kekuatan bagi setiap keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan Bapa. Dan kami percaya apa yang sudah mereka lakukan buat bangsa ini tidak sia-sia Tuhan. Engkau memperhitungkannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja Tuhan di muka bumi ini. Kami boleh mengalami Tuhan, kuasa-Mu terus ada dalam hidup kami. Sekalipun kami Tuhan
beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya kuasa Roh Kudus turut bekerja setiap waktu bagi kami Tuhan. Kami tidak akan lemah Tuhan. Kami akan terus maju di dalam Tuhan. Kami terus mengandalkan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Jadikan hamba-hamba-Mu menjadi berkat, menjadi alat pemulihan bagi jiwa-jiwa yang terhilang, bagi jiwa-jiwa yang lemah, bagi jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh merindukan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berdoa buat gereja Pentakosta yang ada di pusat dan di daerah. Tuhan yang memberkati seluruh hamba-hamba-Mu, diberikan pengurapan, diberikan kekuatan, diberikan semangat untuk terus melayani umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat gereja Pentakosta di tempat ini, di mana kami Tuhan beribadah. Kiranya Tuhan melindungi gereja-Mu ini, menjadikan gereja-Mu ini menjadi gereja kesaksian, menjadi gereja alat pemulihan bagi banyak jiwa Tuhan. Semakin banyak jiwa datang kepadamu di tempat ini, semakin banyak jiwa yang rindu dan haus akan Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada, di dalam mengikuti doa 10 malam Tuhan. Sepanjang 10 malam ini kiranya Tuhan mengurapi, Tuhan terus memberikan kerinduan bagi setiap kami Bapa, agar kami tetap rindu akan Engkau, akan tetap selalu datang kepadamu Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami berdiri, Engkau Allah yang tetap ada di dalam hidup kami. Engkau Allah yang tetap kami andalkan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, dari gembala sidang, pendeta-pendeta muda guru Injil Sintua, bahkan pembela sidang, bahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat ibadah pencurahan Roh Kudus di tanggal 31 Tuhan. Kiranya Engkau terus mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi seluruh umat-Mu, bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Kami perlu Roh Kudus setiap waktu menuntun kami, membimbing kami, mengajari kami Tuhan, agar kami berjalan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat sekitar lingkungan gereja ini. Engkau memberkati warga-warga yang ada di sekitar gereja ini, warga di depan gereja kiri, belakang, di samping gereja ini. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Biarlah gereja ini boleh tetap berdiri di tempat ini, membawa dampak yang baik bagi seluruh lingkungan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ini yang menjadi doa syafaat kami pada malam hari ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Kita mengucap doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah Allah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara, kita akan terima berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita lebih kepala. Kasih karunia dari Allah Anak di dalam Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa yang kekal, tuntunan persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap terima berkat, katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah ada di hari yang ke-8, malam yang ke-8. Jangan lupa besok kita akan kembali ada di Reli Doa 10 malam jam 7. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.